Selamat pagi teman-teman. Saya pagi hari ini dikejutkan atau dikagetkan oleh beberapa telepon dan WA kepada saya yang hari ini saya merayakan ulang tahun pada 28 Mei. Hari ini 28 Mei. Harapan saya sebagai seorang pegiat demokrasi bahwa negara hari ini harus mengembalikan kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat hari ini hanya dinikmati 5 tahun sekali pada saat pemilu. Setelah pemilu, kedaulatan dibegal, dibajak oleh partai-partai politik. Mereka menjadi raja-raja kecil, mereka menjadi penguasa-penguasa di setiap kota, di setiap wilayah, dan di tingkat nasional. Mereka menjadi raja-raja baru. Kekuasaan politik yang diberikan rakyat kepada mereka, mereka gunakan untuk menumpuk kekuasaan kepada koleha-koleha, kepada keluarga-keluarga mereka. Anda sebagai rakyat tidak punya kuasa apapun. Bukan hanya itu. Amanat rakyat yang kita berikan kepada partai politik, mereka gunakan juga untuk menumpuk harta kekayaan dengan cara-cara korupsi. Anda lihat di depan mata kita. Korupsi, mega korupsi pada beberapa pertambangan, salah satunya adalah tambang timah 271 miliar. Pimpinan-pimpinan partai yang kita berikan amanah, diam 1000 bahasa. Mereka tidak bisa melakukan kontrol apapun. Karena apa? Jangan-jangan mereka juga menjadi bagian dari mega korupsi itu. Korupsi tambang tidak hanya di Bangka Timah, di Kalimantan, di daerah-daerah manapun terlibat banyak kasus korupsi. Anggota DPRD, wali kota, bupati, gubernur, mereka terlibat. Kalau saja rakyat diberikan kedaulatan penuh sebagai pemegang kekuasaan, melakukan evaluasi, kontrol, dan merecall pejabat-pejabat negara atau penyelenggara negara, maka saya yakin siapapun dia akan takut pada rakyat. Presiden adalah wakil rakyat sebagai penyelenggara negara. Para hakim adalah wakil rakyat juga untuk menegakkan keadilan. Anggota-anggota DPR adalah wakil rakyat untuk membuat keputusan politik, mengontrol. Tetapi hari ini semua mereka menjadi bagian atau menjadi orang-orang yang takut kepada partai politik. Karena yang bisa melakukan itu hanya partai politik. Pada ulang tahun saya ini, saya mempunyai mimpi bahwa satu saat Indonesia bisa mengadopsi sistem kedaulatan rakyat yang ada di Amerika. Anda bayangkan, penyelenggara negara takut sekali kepada rakyatnya. Kenapa? Karena rakyat punya mekanisme untuk merecall mereka. Dan ini harus kita suarakan terus dan terus dan terus. Rumah Anda bisa jadikan basis untuk membangun kesadaran kolektif anak bangsa. Rumah Anda menjadi rumah demokrasi modern untuk menyuarakan hak-hak demokrasi warga negara untuk mendapatkan hak kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini. Rumah Anda, rumah saya, ayo kita jadikan rumah demokrasi modern sebagai gerakan masyarakat sipil yang selalu menyuarakan kebenaran tentang sebuah negara yang demokratis. Ada yang bilang, Bung Amos, negara kita juga ada demokratis. Saya mau bilang juga, Rusia, Cina, Korea Utara, Tunisia, Yaman, dan masih banyak negara lain. Mereka juga melaksanakan pemilu sama seperti kita. Tapi negara mereka bukan negara demokrasi. Mereka adalah demokrasi tipu-tipu. Sama seperti kita hari ini. Demokrasi kita adalah demokrasi tipu-tipu oleh pimpinan-pimpinan partai politik. Jangan Anda percaya kepada partai politik. Jangan kita menggantungkan harapan kepada partai politik. Mereka sudah menjadi bagian dari kejahatan negara. Kita harus koreksi ini. Semoga
teman-teman, pada ulang tahun saya ke-64 ini, saya juga ikut mendoakan Anda, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kita diberikan tetap semangat untuk menyuarakan kembalinya kedaulatan rakyat ke tangan rakyat. Jangan lagi kita membiarkan partai-partai politik memegal hak-hak rakyat kita. Salam akal sehat.